Kita punya tema sesuai dengan momen kita di bulan ini, bulan Rajab adalah salah satu bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita punya tema Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, "Ustadz, udah sebulan penuh nih kita temanya Isra Mi'raj mulu nih. Kira-kira bosan nggak?" Ya jawab aja enggak ya. Ya mudah-mudahan enggak. Kira-kira bising nggak dengan cerita-cerita Isra Mi'raj di masjid, di khotib ketika khotib di mimbar, kemudian kajian-kajian. Kita di media sosial, kita juga lihat dan kita dengar, kita saksikan kisah agung, kisah mulia Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, bosan enggak? Bising enggak? Berisik enggak dengan itu? Nah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, dan tidak boleh ya. Tidak boleh merasa terusik. Sama kayak tiap hari kita dengar adzan, dengar azan, kira-kira bising nggak? Nggak. Kenapa? Itu kan sudah kita ketahui Ustadz, sudah kita dapat ilmunya, udah kita paham, ditambah kan udah kita paham. Kenapa kok harus diulang-ulang? Nah, itu cantiknya Islam di situ, bagusnya Islam di situ. Jadi yang dinilai itu dari berbagai aspek. Jadi bukan menilai dari aspek keilmuan saja, pengetahuan saja, akan tetapi aspek ibadah. Mau diulang berapa kali pun, mau mengerti atau tidak, karena di situ ada nilai ibadah, maka yang kita dapatkan adalah pahala, ganjaran, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara kisah Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini, yang mana merupakan keyakinan, merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Nah, bahwa ketika bulan Rajab kita akan selalu memperingati momen tersebut, dan termasuk ibadah-ibadah yang lain yang bersangkutan dengan bulan Rajab, amalan-amalan di bulan Rajab, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Nah, jadi kalau kita beribadah tidak perlu mengatakan bosan atau mengatakan itu sudah sering kali didengar, itu sudah jenuh. Nggak ada, karena di situ nilainya ibadah. Kita sholat tidak jenuh, kata zikir, wiridan ya, tidak jenuh, karena
itu adalah bentuk dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kali ini Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita mengambil beberapa poin saja. Beberapa hal-hal yang dianggap menjadi substansi buat kita, di mana bahwa Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah suatu kejadian yang menembus nalar pikiran manusia. Yang kedua, Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa yang menembus alam semesta. Ketiga, Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam membawa ibadah yang paling mulia, yang paling agung, yaitu diperintahkannya salat 5 waktu. Kemudian yang terakhir, bahwa Isra dan Mi'raj menggambarkan bahwa kita mempunyai sandaran yang kuat dan kokoh, yaitu sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sandaran horizontal kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Referensi kita hari ini, pagi ini, adalah kitab Isra dan Mi'raj yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, dan Isra dan Mi'raj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga kitab Al-Anwarul Bahiyah karya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian referensi yang keempat adalah kitab Nurul Yakin, Khalasah Nurul Yakin, yang dipelajari anak-anak ibtidaiyah biasanya itu. Jadi itu yang menjadi fokus kita sebagai referensi. Nah, kita mulai bahwa Isra itu adalah perjalanan malam. Kemudian Mi'raj itu dari segi bahasa, Mi'raj itu adalah tangga atau naik dari suatu tempat ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian segi dalilnya bahwa Isra itu adalah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama, sementara Mi'raj diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18. 1 sampai 18. Kemudian Isra dan Mi'raj itu adalah dalilnya Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah, kemudian yang ketiga adalah ijma' ulama. Sehingga Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan usuluddin. Usuluddin, agama yang paling inti, yang wajib diyakini, dan yang tidak yakin dengan adanya Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka keluar dari agama Islam. Baik, secara singkat dulu, bahwa terjadinya latar belakang Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya beberapa kejadian yang menyedihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu peristiwa yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih gitu. Di tahun ke-10 Hijriah, beliau ditinggalkan oleh dua sosok keluarga yang sangat beliau hormati, beliau sayangi, beliau taati. Yang pertama adalah ditinggalkan oleh istri beliau Sayyidah Khadijatul Kubra. Kemudian sebelum hijrah kemudian ditinggalkan oleh paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Sebulan kemudian setelah wafatnya istri beliau, kemudian wafatlah paman beliau yang mengasuh beliau, Abu Talib. Sejak itulah orang-orang Quraisy kembali mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Jadi biasanya di tengah masyarakat itu bisa tentram, masyarakat itu bisa damai karena ada partnernya, ada yang ada yang ditakuti di situ, ada yang disegani di situ. Sehingga tokoh itu memang penting. Tokoh itu memang penting karena untuk meredam beberapa permasalahan yang ada di suatu daerah, di suatu komplek dan lain sebagainya. Jadi dengan wafatnya Abu Thalib, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Kemudian beliau diancam lagi oleh orang Quraisy, diganggu lagi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk hijrah ke Taif. Mengharap dari Taif itu ada yang berbaiat kepada Nabi, ada yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hujatan, mendapatkan perlawanan dari Taif pada tahun ke-10. Tahun ke-10. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Beberapa peristiwa bertubi-tubi. Bingung Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Seakan-akan beliau sudah hampir putus asa gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala setelah itu pada tahun 11 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghibur beliau yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi menghibur dengan mengisrakan beliau dan memi'rajkan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan pada tahun 11 Hijriah, sehingga segala yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam putus asa, dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit kembali. Isra dan Mi'raj pada tahun 11 Hijriah. Ada seperti yang saya katakan, ada beberapa yang bisa kita ambil hikmah dan faidah. Yang pertama, bahwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam menembus nalar manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan menembus tingkatan-tingkatan langit. Dalam perjalanan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, dan bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, dan bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, dan bertemu dengan Nabi Harun di langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam, dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam di langit ketujuh. Kemudian kata Imam Ahmad As-Sawi dalam tafsir As-Sawi, setelah langit ketujuh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan kembali hingga mencapai langit ke-8. Langit ke-8 itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Kemudian dinaikkan lagi sampai ke langit 9 yang disebut dengan Mustawa. Setelah langit ke-9, malaikat Jibril menyampaikan keberatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril tidak lagi mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah langit ke-9 itu memerlukan energi yang lebih eksis lagi, yang lebih tinggi lagi, sementara karena keterbatasan malaikat Jibril
hanya sampai di langit ke-9. Maka Allah Subhanahu wa taala menaikkan kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa didampingi malaikat Jibril sehingga mencapai Arasy, mencapai singgasana Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya menerima perintah salat. Nah, intinya dulu. Yang kedua, bahwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam menembus alam semesta. Menembus alam semesta. Jadi dalam perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi 4 alam sekaligus. 4 alam sekaligus. Yang pertama yang disebut dengan alam nasud, yaitu alam makhluk, alam jasad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian alam yang kedua adalah alam malakut, alam para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan para malaikat. Alam yang ketiga, alam jabarut, alam sir, alam rahasia atau alam ruh. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ruh-ruh para nabi, para rasul di tingkatan-tingkatan langit. Kemudian alam yang keempat adalah alam lahud, diambil dari ilahun, dari Tuhan, ketuhanan. Jadi alam ketuhanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita akan menggarisbawahi bahwa dalam kejadian Isra dan Mi'raj itu ulama membagi dua. Yang pertama ada usuluddin, ada akidah di sini yang disebut dengan usuluddin dan furu'uddin. Usuluddin adalah keyakinan, akidah yang tidak bisa ditawar-tawar kembali, tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditoleransi di sini. Wajib yakin di sini. Jadi kalau sudah masuk kepada ranah usuluddin, apa contohnya? Seperti ibadah kita, ibadah sholat 5 waktu, rukun Islam itu, rukun iman, ya, kewajiban, sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, selain itu disebut dengan furu'uddin. Furu' itu disitulah para ulama berbeda pendapat, disitulah para ulama ikhtilaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi ruang buat manusia untuk berpikir, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengikat manusia agar tidak lepas dari apa yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipermanenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian berbeda pendapat boleh enggak? Boleh. Selama masih dalam ranah furu. Jadi ada dalam agama itu ada usul, ada furu. Kalau usul enggak boleh ada perdebatan, enggak boleh. Seperti sholat wajib. Enggak ada yang sunnah, sholat 5 waktu, sholat maktubah, atau apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis, udah jelas begini, enggak boleh ada yang ikhtilaf di situ, enggak boleh ada yang berbeda pendapat, enggak boleh. Ma'lumun minad dini bid-darurah, itu namanya usul. Bagaimana untuk mengetahui usul? Ya belajarlah, belajar. Sedikit-sedikit kita belajar. Kemudian yang kedua furu. Dalam hadis wasakata an asya'a rahmatan lakum. Itu dalam hadis innal halala bayyin. Halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyin. Haram itu sudah jelas.
wa ma bainahuma umurun mustabihat. Dalam hadis arba'in karangan Imam An-Nawawi ada antara halal dan haram itu ada namanya mustabihat. Sesuatu yang masih remang-remang, gak jelas di situ, Allah memang sengaja tidak jelaskan. Kenapa? Kata Nabi, wasakata an asya'a, Allah diem, sukut artinya diem, Allah diem. Artinya tidak menjelaskan secara rinci tentang permasalahan tersebut. Apa tujuannya? Rahmatan lakum, agar menjadi rahmat, agar menjadi karunia. Artinya bahasa kita agar bisa berekspresi di situ, agar akal pikiran manusia itu jalan. Makanya dalam Al-Quran la'allakum ta'qilun, ulul albab. Maka di situ akal manusia bisa bermain dengan catatan sesuai dengan ilmu syariat yang ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat dalam suatu masalah, yang masalah itu furu, gak ada masalah sih. Jadi kita mempermasalahkan celana, misalkan kain yang kita pakai, apakah bagaimana kalau pakaian itu menjulur sampai ke mata kaki atau tidak? Itu kan masalah furu, ya kan? Pakai cadar atau enggak, furu. Jadi ada pembahasan, pakai jenggot atau enggak, furu. Gitu. Kita seni atau kita pakai seni atau tidak, furu. Baca Al-Quran pakai lagu atau enggak, furu. Jadi selama masih furu, terus gimana Ustadz nanti pertanggungjawabannya? Kalau begitu kayaknya kita terlalu longgar kayaknya gitu. Kalau dibilang ya terlalu longgar. Jadi kita bisa berekspresi. Oh, tidak seperti itu. Jadi ada tuntunannya, ada garis-garisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrani." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ijtihad namanya. Ijtihad itu berilmu gitu. Berilmu. Cari dalil, belajar, tujuannya untuk suatu kebenaran. Kumpulkan dalil, sudah dikumpulkan, dikonsultasikan, kemudian dimusyawarahkan, kurang puas lagi, ditaruh di bahsul masail misalkan. Akhirnya dia mendapatkan suatu keputusan dan dia kerjakan hasil keputusan itu. Manijtahada fa asabah. Ternyata di depan Allah Subhanahu wa taala nanti setelah dipertanggungjawabkan, pendapat dia benar. Betul dia di hadapan Allah, benar. Falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang kedua, kata Nabi, wa man ijtahada fa akhta'a, barang siapa yang bersungguh-sungguh sudah cari dalil, sudah belajar, sudah kumpulkan itu semua, dia yakini benar, ternyata setelah dihisab di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi salah. Jadi salah dia. Yang mengira dia benar gitu. Mengira paham dia benar, ternyata salah di depan Allah Subhanahu wa taala. Falahu ajrun wahid, maka dia bukan mendapatkan dosa, justru mendapatkan pahala, tapi pahalanya 1. Bukan justru berdosa karena kesalahannya. Yang berdosa itu apabila asal-asalan, ya, kita asal ngomong doang, asal keputusan doang, nggak ada landasannya, nggak ada pijakannya, nggak ada referensinya, sehingga itu yang disebut dengan berdosa, gitu. Mungkin sebelum dilanjutkan, karena biasanya tidak ada kesempatan untuk diskusi ya. Atau kita lanjut dulu? Oh, dilanjut dulu ya. Baik.
Kita tadi membahas masalah ikhtilaf. Kenapa? Karena Isra, di dalam Isra dan Mi'raj itu ada usul dan ada furu. Dari referensi yang saya sebutkan tadi, dari kitab-kitab yang saya baca, kemudian saya ambil beberapa poin tentang usul dan furu itu. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Segala sesuatu, ibadah maksudnya, segala sesuatu alaihi wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, yang mana sesuatu yang aku berada di dalamnya dan para sahabatku. Jadi dalam bahasa lain, ahlus sunnah wal as-sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hanya kepada para sahabat. Jadi para tabi'in dan setelahnya itu tidak termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalam tauhid kita, dalam akidah kita mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam kejadian Isra Mi'raj ada beberapa yang wajib kita yakini. Ada yang wajib kita yakini. Yang pertama, bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu atau terjadinya Isra dan Mi'raj itu jatuh pada bulan Rajab. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu ada terjadi di bulan Ramadan, di bulan Syawal, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu bukan terjadi di Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Nah, kita usul dulu, fokus kepada usul dulu, bahwa terjadinya Isra Mi'raj adalah bulan Rajab. Kemudian yang kedua, Isra dan Mi'raj itu diyakini satu kejadian. Satu kejadian, bukan beberapa kejadian. Jadi Nabi Isra dan Mi'raj satu kali. Karena ulama juga ada berpendapat beberapa kali. Kenapa? Dalam Al-Quran saja dipisah. Isra-nya di surah Al-Isra, kemudian Mi'rajnya di surah An-Najm. Bahkan di hadis-hadis. Jadi banyaknya Mi'raj itu dibahas di hadis-hadis sahih. Gitu. Yang ketiga, bahwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kejadian yang melibatkan ruh dan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ruh dan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang pendapat hanya ruhnya saja, Nabi hanya mimpi gitu, nggak beneran gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita wajib meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan dengan ruh dan jasad secara utuh. Yang keempat, bahwa Isra dan Mi'raj diawali dengan pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan operasi ya, bukan operasi kalau dulu ya, bedah. Nah, diawali dengan pembedahan batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dari fisik. Jadi memang benar-benar dibelah, memang benar-benar dibedah. Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini ada 4 pembedahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu dibedah 4 kali. Yang pertama ketika
sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua ketika Nabi SAW berusia sekitar 12 tahun. Beliau dibelah oleh malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga Nabi SAW ketika diangkat menjadi Rasul, dibelah kembali. Kemudian yang keempat ketika menjelang Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian poin yang keenam, bahwa ketika Mi'raj, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dan melihat, ya, bukan hanya bertemu, bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hinin wala kaifiyatin. Allah itu masih tidak butuh waktu dan tidak butuh cara. Kita yakin saja. Ahli sunnah yakin. Urusan nanti bagaimana sih cara Nabi SAW bertemu, apakah bisa nggak Nabi SAW menjelaskan seperti apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalam pembahasan yang lain. Yang ketujuh, yang keenam, udah nggak usah dikasih nomor dah, udah nomornya udah ngaco ya. Keyakinan yang lain bahwa Nabi SAW menerima perintah sholat itu yang awalnya 50 menjadi 5. Awalnya 5 waktu menjadi 5 atau menjadi 50 kali kemudian menjadi 5 kali. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada yang berpendapat Nabi itu enggak bolak-balik. Nabi itu langsung nerima sholat dari Allah 5 sekalian. Enggak pakai bolak-balik gitu. Nah, untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa itu kejadian yang sebenarnya. Nah, itu yang sempat dicatat di dalam kitab tersebut. Itu usul ya, usul. Kita tidak boleh menentang itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat tentang hal ini. Tapi untuk Ahli Sunnah wal Jamaah, satu kali yakin, nggak boleh ragu-ragu lagi. Yang kedua, yang merupakan furu' boleh di situ berbeda pendapat. Yang pertama adalah masalah waktu kejadian. Ahli Sunnah wal Jamaah sudah tadi dijelaskan. Untuk imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain berpendapat kejadiannya tidak hanya di bulan Rajab, akan tetapi di bulan Syawal, bulan Ramadan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, peristiwanya satu kali atau terpisah-pisah. Nah, itu masalah furu' juga, masalah furu'. Bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu terpisah, tidak hanya satu kali. Nabi SAW Isra dan Mi'raj beberapa kali. Kemudian apakah itu di alam nyata atau di alam mimpi? Itu boleh berpendapat di alam mimpi, bukan alam nyata. Tapi mimpinya itu disebut dengan ru'ya as-sadiqah. Mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu beda dengan mimpi kita. Kalau kita, ruh kita melayang, ya kan, melayang, menjelajah. Sementara ruh itu masih diikat dengan jasad, masih terikat dengan jasad. Itu kalau kita. Kalau Nabi, mimpi Nabi itu kalau memang ruh beliau yang menjelajah, kata para ulama, itu memang terpisah memang dari jasad. Sedang terpisah dengan jasad.
Nabi SAW Isra dengan rohnya dan jasadnya ditinggal. Nah, itu bedanya. Kemudian apalagi pembelahan dada. Di situ ada yang berpendapat Nabi itu tidak dibelah dada kecuali hanya satu kali. Karena waktu kecil sudah dibedah, nggak dibedah lagi. Kemudian tentang bagaimana Nabi melihat Allah. Ada yang mengatakan melihat Allah dengan mata kepalanya. Ada yang mengatakan melihat Allah dengan hatinya. Nah, di situ boleh berbeda pendapat. Dan yang terakhir bahwa Isra dan Mi'raj itu mengantarkan ibadah yang paling mulia, yang paling agung adalah perintah sholat 5 waktu. Sekarang kita lebih kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama tauhid dalam kitab-kitab mereka memberi garis besar atau prinsip yang harus dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Para ulama mengatakan begini, prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Jadi kita beriman sebagai iman kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, amanna billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bima jaa anillah, apa saja yang datang dari Allah. Apa saja yang sumbernya dari Allah kita imani. Wa ala muradillah, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iman. Mau masuk akal, mau gak masuk akal, mau berat atau ringan, kalau sudah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib menerima. Termasuk apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsipnya amanna bi Rasulillah wa bima ja'ah an Rasulillah. Kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang yang sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah menjadi kehendak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi maunya begini, kita ikuti begitu. Kita ikuti begini juga. Nabi begitu, kita ikuti begitu juga. Pokoknya apa yang keluar dari Nabi SAW, baik merupakan perkataan, tindakan, atau apapun yang sumbernya dari Nabi SAW, kita nggak pakai nanya, nggak pakai terlalu ngorek-ngorek gitu. Jadi itu prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak banyak pakai logika. Ketika kejadian Isra Mi'raj, Abu Jahal nanya kepada Abu Bakar, apakah kamu mempercayai Muhammad yang bohong itu, Muhammad si pembohong itu? Kata Abu Bakar, amantu bi ab'ada min dzalik. Aku bahkan percaya terhadap sesuatu yang lebih jauh dari hal tersebut, kata Abu Bakar. Kalau Nabi jelaskan kepada kita lebih unik, lebih jauh, lebih takjub dari kejadian Isra Mi'raj, kalau Nabi yang cerita, kata Abu Bakar, pasti aku mengimaninya. Nah, itu adalah ciri orang yang beriman. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan, karena agaknya udah agak siang nih, kita buka pertanyaan dulu. Kalau tidak ada sedikit
mungkin 7 menitan mungkin, tentang silaturahim. Kalau itu masih ada waktu. Dipersilakan Ustadz, mungkin ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Isra Mi'rajnya sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Iya. 11 kenabian, dari kenabian. Jadi dari mulai diangkatnya beliau jadi nabi gitu. Iya. Iya. Nah. Iya. Iya. Hmm. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salat itu diperintahkan oleh Allah memang mulai sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sudah ada salat. Cuman karena belum disyariatkan, maka di situ tidak ada panduannya. Tidak ada panduannya. Nabi sholat, Nabi puasa. Puasa juga mulai Nabi Adam ada puasa. Namun tidak ada panduannya. Bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara puasanya. Tidak dibahas oleh ulama karena belum menjadi syariat buat umat Islam. Hanya khususiyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani, mereka masih menjalankan agama mereka masing-masing. Menjalankan agama, sholat dengan cara mereka, tawaf dengan cara mereka. Cuman diceritakan saja bahwa Nabi sholat, Nabi gemar sholat, Nabi gemar puasa, itu aja. Nggak ada di dalam fikih itu penjelasan sholat sebelum diperintahkannya sholat. Gitu, secara detail nggak ada. Memang kalau hal yang tidak penting itu oleh Allah tidak dirinci ya, tidak dirinci, bahkan membuat kita penasaran kadang-kadang, membuat kita kadang-kadang penasaran. Itu seperti alam jin. Jin itu kan ibadah juga, ibadah. Tapi nggak satupun ulama yang membahas bagaimana sih ibadahnya jin, sholatnya jin, puasanya jin. Itu kenapa nggak dibahas? Nah. Itu karena tidak menjadi suatu yang penting, yang urgen di dalam ibadah kita, maka memang tidak dibahas. Gitu. Pokoknya sholat gitu aja. Nah, walaupun ada memang sebagian ulama yang memang pasti ada sih, pasti ada ulama itu memang apa ya, ilmuwan, pasti, karena manusia juga penasaran. Jadi Nabi itu kan sering di dekat Ka'bah, dia merenung. Itu para ulama mengatakan itu sholatnya, merenung. Kemudian di Gua Hiro itu kan dikatakan sholat. Sholat itu secara bahasa kan ad-du'a, as-sholat huwa ad-du'a. Sehingga nggak boleh ada orang meyakini bahwa sholat itu cukup dengan niat, nggak pakai gerakan. Karena Nabi dulu juga bengong-bengong begitu sholatnya, kan nggak boleh. Landasan di sholat, aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Tujuan sholat itu mengingat Allah. Jadi kalau sudah mengingat Allah, nggak usah pakai gerakan. Dah, itu fikih yang amburadul, itu nggak ada panduannya itu. Mungkin bisa diterima atau ada yang lain boleh memberi pendapat.
Waalaikumsalam, bro. Yang apa? Oh, pembelahan dada. Kan udah dijelaskan dalam kitab Isra Mi'raj bahwa Nabi dibelah, kemudian a'tahullahul hikmah wal hilmah was sabrah, kan gitu. Jadi dibelah dada Nabi, diberi hilim, diberi hikmah, diberi kesabaran. Tentunya diberi kekuatan juga. Hilim itu sifat rendah hati, kemudian wal hikmah, di situ ada cinta, kasih sayang, kemudian diberi kesabaran. Bahkan bahasanya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicuci oleh malaikat Jibril. Bahkan ada yang berpendapat diambilkan dari air Zam-Zam. Nah itu furu ya, furu. Jadi kita nggak bisa dibayangkan, nggak bisa ngebayangin bahwa bagaimana prosesinya. Itu wallahu taala alam, dan kita dituntut hanya untuk mengimani saja, mengimani saja. Karena kadang-kadang hikayah-hikayah, kisah-kisah dalam Islam itu selalu membuat kita penasaran. Kenapa? Karena kita hidup di masa modern seperti ini. Sudah semuanya serba nyata, nggak ada fiktif-fiktifan ya. Semuanya sudah nyata, semuanya sudah diukur dengan teknologi. Jadi manusia itu semakin kepo, semakin penasaran. Nah, sebenarnya itu merupakan ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Makanya dalam tauhid itu dikatakan oleh para ulama, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah wala tatafakkaru fi datillah, dan jangan sekali-kali berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berhubungan dengan Allah, enggak boleh kita pakai nalar. Udah berhenti sampai di situ. Dan kita itu dipandu oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi. Sementara kita hidup di masa modern, malah rasulnya nggak ada, nabinya nggak ada. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita kaji, sangatlah penting di masa yang seperti ini ada nabi, ada rasul gitu. Ada nabi untuk membimbing manusia ini biar tidak terlalu jauh dari agama gitu. Sehingga kalau dulu mungkin perbedaan pendapat itu kelompoknya itu mungkin ada 70 sampai 100 lah. Sekarang di kita jutaan pendapat, miliaran bahkan ya mungkin ya kalau dirinci itu. Bagaimana ini? Bagaimana? Nah, itu iman kita diuji. Iman kita sedang diuji, benar-benar diuji ini. Benar-benar harus hati-hati. Maka itu oleh ahli sunnah wal jamaah diklasifikasi menjadi dua. Ada usul, ada furu. Hati-hati kalau urusan usul. Gak boleh berbeda pendapat. Kalau masalah furu boleh. Hadisnya itu tadi, man ijtahada fa asaba. Sehingga kalau dalam urusan furu nggak boleh menang sendiri, nggak boleh. Ini pendapat ini yang benar, ini jamaah yang benar. Yang lain masih diperselisihkan, nggak boleh. Ini yang benar. Padahal yang dia omongin masalah furu syariah maksudnya. Kenapa kata Gus Baha? Sekarang kan udah nggak ada nabi, nggak ada rasul. Kita nanyanya ke siapa? Yang benar siapa? Itu. Kalau dulu ada permasalahan, ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memutuskan ini boleh, nggak boleh, selesai. Sekarang udah nggak ada nabi, yang benar siapa? Kenapa Ustaz? Nah, Al-Qur'an dan hadis. Sementara Al-Quran dan hadis itu kita pakai teropong yang berbeda. Kita pakai kacamata yang berbeda. Pemahamannya begini. Sehingga kita terjadi saling menghujat, saling melempar, saling mengkerdilkan, merendahkan. Karena nggak tahu ya kenapa ya.
Ini yang memberi contoh kepada kita ini adalah para ulama. Para ulama. Kenapa seperti itu? Ya memang ada hadis juga bahwa di akhir zaman orang akan lari dari para ulama. Itu. Yafirruna minal ulama. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kemudian akan datang di suatu masa, di situ banyak fitnah dan lain sebagainya. Ini nggak bakal gagal gitu. Prediksi Nabi itu, prediksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ramalan beliau nggak bakal meleset. Ya sudah, begitu sudah. Ada ulama ada ulama yang baik, ada ulama. Sementara kadang yang diklaim sebagai ulama dia adalah yang benar gitu. Mengatakan kepada ulama yang lain bahwa mereka adalah ulama yang jelek, ulama yang Kita adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dijelek-jelekin itu malah ngomong juga, kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang jelek. Mereka tidak sesuai. Nah, jadi bagaimana seperti yang dikatakan Ustadz, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan cara kembali kita mengikuti ulama salaf. Mengikuti ulama salaf. Kajian mereka, kitab mereka dibongkar lagi, diikuti. Dan dipilih ulama-ulama yang memang benar-benar punya benar-benar istiqomah. Siapa mereka? Yaitu yang 4 itu sudah. Madzhabul arba'ah itu. Imam Malik, madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Itu sudah, nggak ada yang lebih dari ini setelah sahabat. Nggak ada yang lebih dari 4 madhab ini. Ada madhab yang suka nyeleneh seperti madhab Daud Ad-Dhahiri, Imam Ad-Dhahiri. Semuanya boleh, pegang Al-Quran nggak punya wudu boleh, lagi haid pegang Al-Quran boleh, lagi haid ada di masjid boleh. Daud Ad-Dhahiri. Itu keluar dari madzhabul arba'ah. Jadi selama hukum kita masih ada dalam pendapat 4 madhab ini, insya Allah, ini masih insya Allah diyakini benar. Diyakini. Dan kalau sudah yakin nggak boleh ragu. Kalau yakin beda lagi nanti di hadapan Allah. Kalau ragu beda lagi di hadapan Allah. Kita sudah mengikuti 4 madhab, tapi kita mengikutinya ragu. Ini masalah yang lain, ini masalah yang berbeda. Itu. Jadi mungkin tidak ada lagi karena sudah jam 6 dan sudah siang. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan, kita wasiatkan, kita ingatkan di pagi hari ini. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebermanfaatan dari apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita meninggalkan tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma hdina wa iyyakum ila ma fihi salahul islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baiklah, kita tutup pengajian ini membacakan Fathul Muslim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.